Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Alhamdulillah akan berbagi pengalaman. Saya Nasihun, guru SMP Islam Nazar 3 Bintaro. Alhamdulillah ada manfaatnya. Dalam hidup ini perlu kita harus selalu diingatkan dan dicas agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Saya telah mengikuti training Second Awareness angkatan ke-50. Sebagai gambaran, dulu saya sudah semangat, namun setelah ikut training lebih semangat lagi dalam hidup dan dalam kehidupan. Sekali lagi saya bersyukur, alhamdulillah, setelah kita mengikuti training The Second Awareness, saya lebih bersemangat dalam hidup, dalam bekerja, dalam mendidik, dan terlebih sebagai kepala rumah tangga, bagaimana akan mendidik anak dan istri. Saya lebih kepada kesantunan dalam mendidik anak-anak saya sendiri, dan mencoba untuk lebih diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik. Kehidupan ternyata kita harus sering diingatkan. Tanpa diingatkan rasanya kita ini sombong. Inilah Second Awareness mengingatkan pada saya pribadi untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan harus lebih semangat dan harus berhasil. Ketika saya mendapatkan pelatihan afirmasi, karena ini sesuai dengan apa yang telah kami yakini sebagai seorang muslim dan doa, maka saya lakukan doa yang terbaik dan yang terbaik. Misalnya saya selalu mengatakan, terima kasih ya Allah saya sehat, terima kasih ya Allah saya luar biasa, terima kasih ya Allah saya sukses, terima kasih ya Allah saya bisa menjadi orang tua dan pendidik yang baik, terima kasih ya Allah saya sukses dalam segala galanya. Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa begitu banyak pada sahabat saya, seorang penutur kesadaran Indonesia, Bapak Nakoy, yang telah menjadi motivator dan sangat dekat dengan peserta. Karena jarang kita alami motivator itu begitu dekat dengan pesertanya, karena memang disinilah The Second Awareness dalam pelatihan tidak terlalu banyak pesertanya, sehingga antara motivator dengan peserta itu sangat dekat sekali. Yang kedua, kekeluargaan sekali ya, dengan teman-teman seangkatan. Kebetulan saya itu angkatan ke-50. Ini hampir beberapa bulan terbangun jalinan silaturahim lewat SMS, lewat email, lewat Facebook, dan ini pernah kita lakukan pertemuan-pertemuan secara rutin. Waktu itu kita bertempat di kediaman Bapak Nakoy. Inilah mungkin yang saya rasakan, kesan yang kekeluargaan dan sangat dekat sekali antar motivator termasuk antar peserta training itu sendiri. Ini pengalaman menarik dan saya katakan mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Ini pengalaman pribadi saya dan sebuah kenyataan. Ketika hari kedua Pak Nakoy mengatakan ini ada, yuk kita sama-sama silent selama 21 hari, cukup 1 jam sehari. Apapun yang Anda minta, mintalah sama Yang Maha Kuasa, diiringi dengan afirmasi, diam sejenak, lakukan yang terbaik. Nah, itu saya coba lakukan. Hari kedua itu langsung saya lakukan. Memang saya lebih suka di tengah malam hari. Ya, seiring dengan ini kita lakukan sholat qiyamul lail, dilanjutkan dengan tilawatul Quran, tadarus, kemudian mencoba untuk membaca buku keagamaan. Saat itu saya baca buku tafsir Al-Misbah. Seiring dengan itu saya berafirmasi, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ini. Yaitu saat saya mengikuti training itu lagi kebetulan dalam keadaan sakit, kencing batu. Kencingnya susah sekali dan sakit dengan luar biasa. Saya berafirmasi, ya Allah terima kasih saya sembuh dari penyakit
kencing batu ini. Terima kasih Allah, saya sembuh dari penyakit kencing batu ini. Saya ungkapkan terus menerus sambil kita merenung dan berdoa. Namun saya tidak hanya tinggal diam di sini, saya mencoba untuk meminum ramuan-ramuan tradisional yang ada di apotek itu. Saya beli dan alhamdulillah hari ke-21 persis Allah kabulkan doa saya. Saat saya di kamar kecil kencing, ternyata saya keluar batu dari alat kelamin saya ini. Subhanallah, alhamdulillah, dan itulah kebahagiaan yang luar biasa, sembuh sampai sekarang. Dan terus saya berdoa, mudah-mudahan ini saya jaga terus, afirmasi ini tetap sehat dan hilang dari penyakit kencing batu yang selama ini saya rasakan cukup mengganggu dalam beraktivitas. Ini yang saya dapatkan selama 21 hari saya lakukan hanya bermunajat, berdoa, berafirmasi, dan tentunya diiringi dengan usaha melalui minum obat-obat tradisional. Itu mungkin yang saya rasakan selama 21 hari. Hemat saya, semua training punya ciri khas masing-masing, punya style masing-masing, jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga. Oleh karenanya, kalau saya diberi pertanyaan apakah training ini bagus, training itu bagus atau jelek, saya katakan semuanya bagus, punya kelebihan masing-masing, dan termasuk di sini The Seven Wonders punya kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itulah yang menurut hemat saya harus dikemas lebih cantik dan lebih apik lagi sehingga bisa diterima dengan enak dan semuanya bisa mengikutinya. Maka kalau saya sampaikan bahwa training intentional awareness untuk ini lebih cocok untuk kelompok kecil, maka silakan di Seven Awareness. Tapi untuk skala besar memang kelihatannya yang perlu kita pertimbangkan ulang gitu ya. Jadi sesungguhnya training The Seven Awareness ini lebih cocok untuk grup kecil, dan ini saya recommended untuk mereka yang mau ke arah sana. Tapi untuk kelompok-kelompok besar menurut saya harus kita kaji ulang, karena ini perlu pendekatan-pendekatan secara personal dalam training The Seven Awareness ini. Jadi umumnya training ini bagus atau? Untuk kelompok kecil. Oh, ya. Untuk kelompok kecil. Kalau sudah lebih dari di atas 100 nampaknya kurang efektif. Karena pendekatan Pak Nape itu kan pendekatan secara personal ya. Personal biar lebih dekat dengan peserta ya. Kalau terlalu banyak akhirnya kurang. Ini yang menurut saya.